Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di sekolah Minggu. Wah, Lausa sangat senang sekali adik-adik semua bisa kembali beribadah di ibadah sekolah Minggu ini. Meskipun ada yang di rumah atau ada yang dimanapun kalian berada, tapi Lausa bersyukur kita semua bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan baik. Nah, untuk itu adik-adik semua, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Boleh adik-adik duduk dengan rapi, duduk dengan tegap. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah. Jadi sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik semua. Nah, Lausa akan pimpin di dalam doa. Untuk itu, Lausa minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan juga tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberkati kami semua dari bangun pagi hingga pada saat ini Tuhan kami mau beribadah di sekolah Minggu. Berkatilah Tuhan kami semua yang ada di sini. Semoga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lausa mau tanya nih kepada adik-adik semua, siapa di sini yang sudah sarapan pagi? Wah, banyak ya, semua sudah sarapan pagi tentunya ya. Iya, jadi kita harus sarapan dulu adik-adik, semoga kita bisa semangat untuk memuji Tuhan. Tentunya dengan penuh sukacita kita mau bernyanyi sebuah lagu yaitu Mari Bersukaria. Untuk itu adik-adik, Lausa undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menggunakan seluruh tubuh kita, hati kita untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Mari semua kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Wah, sungguh ya, pujian yang sangat memberkati. Kita bersukaria untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, Lausa mau tanya, adik-adik satu minggu ini apa yang adik-adik lakukan ya? Wah, ada yang sekolah tiap hari Lausa. Ada yang bermain juga dengan papa dan mama. Wah, ada juga yang bermain di rumah dengan kakak dan adik. Ada yang menonton TV juga. Wah, tentu banyak hal yang kita lakukan di rumah ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak kira-kira siapa yang memberikan kita sukacita untuk melakukan banyak hal tersebut? Ada yang tahu? Ya,
Tuhan adik-adik. Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan banyak hal. Untuk itu kita mau bersyukur adik-adik kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita mau memberikan persembahan kita sambil menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Aku Diberkati. Untuk itu Lause undang adik-adik semua untuk bangkit kembali berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, kita bersyukur ya kita bisa mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu sekarang kita mau mendoakan persembahan kita supaya menjadi berkat untuk kita, untuk teman-teman kita, terkhususnya untuk Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, terkhususnya bagi Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkau terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Lause ingin mengajak adik-adik kembali untuk memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Mau Melayani Yesus. Kau berikan hidup
sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersamamu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayanimu Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo langsung mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan yang akan mendengarkannya. Tolong juga lause kami yang akan menyampaikan ceritanya buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu apakah adik-adik masih ingat akan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Longse Feli? Ada masih ingat? Nah, firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu itu tentang apa? Wah, pasti semuanya masih ingat ya. Firman Tuhannya tentang perjamuan malam, ya, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik, ya, di malam itu Tuhan Yesus tidak hanya melakukan perjamuan saja dengan makan roti dan minum anggur bersama dengan murid-muridnya, tapi ada hal lain yang Tuhan Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya. Kira-kira nih, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, yuk mari kita dengar ya dan simak baik-baik apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ya pada saat itu. Nah, setelah mereka melakukan perjamuan pada malam itu, Tuhan Yesus pun berdiri dari tempat duduknya dan dia mengambil sebuah baskom. Baskom itu diisi dengan air. Kira-kira nih adik-adik, baskom ini mau buat apa ya? Apakah Tuhan Yesus mau cuci tangan setelah makan? Biasa kan kalau habis makan kan kita perlu cuci tangan tuh ya, atau cuci mulut kita ya, untuk membersihkan dari kotoran-kotoran sisa makanan yang kita makan ya. Atau Tuhan Yesus mau cuci muka? Nah, bukan adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak memakai air itu untuk mencuci tangan ataupun untuk mencuci muka. Tapi Tuhan Yesus mengisi baskom itu dengan air. Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu. Apakah Tuhan Yesus mau menyiram tanaman? Bukan ya. Tapi Tuhan Yesus mau melakukan sebuah hal yang tidak pernah murid-muridnya tahu.
dipikirkan oleh mereka. Nah, Tuhan Yesus setelah mengisi air itu di baskom, lalu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain lenan dan dia ikat di pinggangnya. Setelah diikat, ya, sebelumnya Tuhan Yesus sudah membuka jubahnya dan ditaruh. Ya, baru setelah itu diikat kain itu di pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus membawa baskom itu mendekat ke murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus jongkok dan Tuhan Yesus melakukan sebuah hal. Tuhan Yesus mengambil kaki muridnya, lalu membuka kasut mereka, dan Tuhan Yesus menaruh kaki mereka itu di dalam baskom. Dan Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Tuhan Yesus basuh, bersihkan, dan Tuhan Yesus lap dengan kain yang diikat di pinggangnya sampai kering dan bersih. Kemudian ganti lagi ke murid yang lain. Jadi semua murid mendapat giliran untuk dibasuh kakinya. Wah, murid-muridnya begitu kaget, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan guru mereka. Masa seorang guru, seorang Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Kaki murid-murid itu pun juga pasti kotor sekali. Karena di zaman dulu mereka memakai kasut. Kasut itu tidak tertutup rapat. Ya, bukan sepatu, bot gitu. Tapi mereka memakai kasut yang seperti tali diikat-ikat di kaki mereka. Ketika mereka berjalan, apalagi di zaman dulu itu, wah, yang mereka tempuh adalah jalan yang berdebu sekali, adik-adik. Pasti kaki mereka tuh sangat-sangat kotor dan pasti banyak debunya. Ya, tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu. Wah, mereka sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus akan membasuh kaki mereka sampai bersih. Murid-murid itu mungkin di dalam hati mereka pasti, aduh, sungkan sekali, malu sekali. Harusnya saya sebagai murid yang harus membasuh kaki Tuhan Yesus yang menjadi guru saya. Kenapa malah Tuhan Yesus yang membasuh kaki saya? Tapi Tuhan Yesus telah melakukan itu, adik-adik, kepada murid-muridnya. Dan setelah selesai, Tuhan Yesus pun kembali ke tempat duduknya. Dan setelah Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus pun mengatakan kepada mereka, ya semua murid-muridnya yang ada di situ, ya, bahwa aku adalah Tuhan dan aku adalah gurumu. Karena aku adalah Tuhan dan juga gurumu, maka aku melakukan hal itu supaya kamu pun melakukan hal itu kepada orang lain. Jadi Tuhan Yesus itu ingin memberikan sebuah contoh atau teladan kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya itu harus belajar dari Tuhan Yesus untuk merendahkan diri menjadi seorang hamba yang mau melayani. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk melayani. Makanya dia mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk melayani, bukan dilayani. Jadi Tuhan Yesus sebelum disalibkan, sebelum ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa, adik-adik. Ya, supaya murid-muridnya itu punya satu contoh atau teladan bahwa mereka harus melayani seperti seorang hamba melayani orang lain. Nah, adik-adik, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu
juga harus menjadi seorang hamba yang siap melayani. Misalnya nih, di rumah adik-adik boleh punya inisiatif untuk membantu mama di rumah. Mungkin kalian bisa membantu melipat baju kalian, ya, atau kalian ketika bangun tidur kalian membereskan kasur kalian sendiri tanpa harus disuruh. Jadi kalian melakukannya dengan penuh sukacita tanpa harus disuruh oleh papa mama, tapi kalian mau melakukannya. Atau kalian datang kepada papa atau mama, "Pa, Ma, apa yang bisa saya bantu, papa dan mama? Saya mau bantu." Ya, mungkin bantu petik sayur ketika mama mau masak. Jadi kita punya inisiatif ya untuk melayani, melakukan sesuatu tanpa harus diminta. Kita akan memberikan sebuah contoh atau teladan ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, papa mama pasti senang sekali ya kalau kita mau melayani. Jadi bukan duduk, "Ma, ambilin air dong, aku haus." Tapi kalau kita bisa lakukan, kita mengambil sendiri. Bahkan kalau papa mama kita lagi makan, wah, kita bisa ambilin juga buat papa dan mama kita. Ya, ambilin air minum ya, supaya mereka ketika selesai makan mereka bisa minum. Jadi kita harus belajar untuk melayani. Ya. Ketika kita melayani, ya, tidak hanya di rumah, tapi di gereja juga, ya di sekolah minggu adik-adik bisa melayani. Misalnya ikut paduan suara. Ya, jadi adik-adik bisa melayani Tuhan lewat suara adik-adik. Ya. Dan kalian bisa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ya, ketika kita melayani, kita jangan minta imbalan. Nah, jadi jangan, "Mama, aku udah bantu mama nih. Nah, mama kasih apa ke aku ya? Wah, saya harus minta imbalan. Uang jajan saya ditambah ya." Nah, bukan begitu adik-adik. Ketika kita melayani, kita melayani tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan apapun. Karena apa yang kita lakukan nanti ya akan dibalas oleh Tuhan Yesus, yang akan dicatat oleh Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus pasti senang sekali ketika melihat adik-adik mau melayani dengan penuh sukacita. Ya, seperti Tuhan Yesus melayani murid-muridnya meskipun kaki muridnya kotor dan bau kali ya. Tapi Tuhan Yesus tetap membasuh kaki mereka. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan. Mari kita semuanya buka Alkitab kita. Yohanes 13 ayat 15a. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu." Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 15a. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu." Demikian ayat hafalan kita hari ini. Sekarang mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan melayani murid-murid Tuhan Yesus, membasuh kaki mereka. Dan kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, menjadi seorang hamba yang siap melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi kami mau melayani orang-orang di sekitar kami, keluarga kami,
Dan dimanapun kami berada, kami boleh memberikan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati, yang melayani, bukan dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami supaya kami boleh belajar melakukan firman Tuhan di dalam keluarga kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, kita bersyukur ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan yaitu tentang Tuhan Yesus membasuh kaki 12 murid-muridnya. Jadi biarpun Yesus itu sebagai raja, tapi Yesus mau untuk merendahkan hatinya, untuk mau melayani murid-muridnya. Untuk itu, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus mau untuk melayani. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita ini, kita mau menyanyikan lagu pujian, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik dengan sikap berdoa kita mau menyanyikan lagu ini. Mari adik-adik kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami, memberkati kami. Dan ibadah sekolah minggu ini Tuhan, kami boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Dan juga kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, lindungilah kami di dalam 1 minggu ke depan. Biarlah kami Tuhan tetap boleh melakukan aktivitas kami dan kegiatan-kegiatan kami. Dan juga kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu di minggu depan. Tuhan, berkatilah kami, jagailah kami, dan berikanlah kami kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau bersyukur, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jadi ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, tapi jangan sedih adik-adik, kita masih bisa bertemu dan beribadah lagi minggu depan. Untuk itu, Lause mau adik-adik semua kembali untuk beribadah minggu depan ya adik-adik. Lause tunggu ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.